hari ini tertanggal 26 Februari 2022 sedang berada di Pasar Labuan, dan nampak di belakang Bang Kumis ada satu papan reklame yang cukup besar jatuh atau roboh. Nah, kebetulan ini adalah Kapolsek baru Ya, di Labuan. Kebetulan baru berapa hari, Pak? baru 1 hari. 1 hari sudah dikasih PR tentang rubuhnya reklame. Ya. Pak, bisa menceritakan kronologisnya Pak tentang rubuhnya reklame ini, Pak? Baik, terima kasih. Kejadian tadi siang sekitar jam 11.20. Memang tadi angin sangat kencang, ya, disertai dengan hujan deras. Malam tadi saya mendapat laporan bahwa ada kejadian reklame rubuh di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di Pasar Labuan. Ini Akang kan satu korban. Ya, Dari pihak perusahaan sendiri gimana, Kang, pertanggungjawabannya? ada alhamdulillah pertanggungjawabannya, cuma dikasih uang dan juga. Haji Sobirin, keluarga dari almarhum yang waktu itu tertimpa oleh baliho, Pak, ya? Betul. Dari pihak perusahaan baliho sendiri, Pak, pertanggungjawabnya gimana itu, Pak? Tapi kalau menurut saya kepada perusahaan papan reklame ini mohon bantuannya. Pak, bicara santunan, kami pun tidak mau menyinggung berapa nilainya, tapi yang pasti itu sudah ada kesepakatan antara PT pemilik reklame dengan pihak keluarga, Pak, ya? Betul. Nah, pemirsa, selamat siang kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi di edisi 10 Maret 2022. Saat ini Bang Kumis sedang ada di Desa Cigondang. Kampung apa ini, Pak? Ini Kampung Cigondang Tengah. Kampung Cigondang Tengah, dan di samping Bang Kumis ini adalah Bapak Lurah Cepi, Lurah Cigondang, dan ini Pak Haji siapa, Pak? Pak Haji Sobirin. Pak Haji Sobirin adalah kakak kandung dari almarhum Ibu Sairoh kena musibah rubuhnya papan reklame. Dan nanti Bang Kumis akan melihat rumah atau kontrakan Ibu Sairoh bersama Pak Lurah dan Bapak Haji. Ayo, sabar. Inilah rumah kontrakan almarhum Ibu Sairoh yang kemarin tertimpa baliho. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, Ibu siapa? Ibu Lasvita Uni sehari-hari. Uni, ya. Kan ini di depan kan rumah kontrakan almarhum Ibu Sairoh, Bu, ya? Iya. Sepengetahuan Ibu, sejak kapan sih ini kontrak? Ada 2 tahun setengah ada. 2 tahun setengah, ya. Iya. Dan sehari-hari Ibu Sairoh kerjanya apa aja nih? Arisan ke pasar. Arisan, ya. Iya. Terus tinggal sama siapa di sini? Anaknya? Sama anaknya. Ibu, dengan adanya musibah seperti ini, perasaan Ibu gimana? Aduh, sedih, Pak. Sedih gimana ya? Nggak bayangin, Pak, gimana sedihnya gitu. Ibu, selamat siang, Ibu. Iya. Wah, ini lagi pada ngapain aja, Bu? Ya, lagi pada beres-beres, bekas kemarin masak Bapak. Masak acara apa? Itu selamatan Ibu Ero 7 harinya. 7 hari, ya. Nah, coba setelah ini kan keluarga nggak ada, ya, perasaan ibu-ibu nih gimana sih, Bu? Sedih Bapak. Sama saya teman baiknya dia bersedih, merasa kehilangan banget Bapak. Itu kalau sehari-hari Ibu Sairoh itu kegiatannya apa aja sih, Bu? Gimana arisan di pasar Bapak. Masalahnya dia suka main poli. Oh, hobi poli juga, Iya, ya. jadi saya kehilangan dia tuh seperti ibunya. Ya, adik sendiri. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf Pak Haji mengganggu sebentar waktunya ya. Pak, perkenalkan dulu Pak, nama siapa Pak? Nama saya Haji Sobirin. Haji Sobirin. Keluarga dari almarhum yang waktu itu tertimpa oleh baliho Pak ya? Betul. Saya kakak kandungnya almarhum. Ibu Sairo di saat kegiatan sehari di waktu hidup apa aja Pak tuh? Dia bekerja di pasar, pegang arisan, ya arisan kecil-kecilan Pak. Nah terus punya anak berapa itu? Anaknya 2 anaknya. Masih sekolah. Yang satu udah rumah tangga, yang satu masih sekolah SMA. Nah terus Ibu Sairo itu tinggal di mana Pak? Ibu Sairo tinggalnya di depan rumah ngontrak, Berarti belum punya rumah ya? belum punya rumah. Nah berarti Ibu Sairo itu sebagai tulang punggung dari satu anaknya ini ya, yang masih sekolah di mana itu? Anaknya Anaknya masih sekolah, SMA sekolahnya. masih SMA ya, Iya. berarti masih membutuhkan biaya ya. Iya, Nah Ibu Sairo ini berarti boleh dikata tulang punggung tulang punggung ya anak itu. anak itu ya. Dan memang Bang Komis yang meliput dari awal, dan ini ada kabar bahwa ibu itu telah meninggal ya. Berapa hari Pak? Udah seminggu. Oh, berarti ini ke-7 harinya ya. Iya. Nah, Ini ke-7 harinya. Sejarah itu waktu itu dirawatnya di mana Pak? Dari kejadian dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit dibawa lagi dirujuk ke Alpurkon. Di Rongsong doang Pak. Dari pihak perusahaan Baliho sendiri Pak, pertanggung jawabnya di mana itu Pak? Alhamdulillah dari pihak Baliho itu ada buat ngasih untuk berobat jalan, dikasih uang 15 juta Pak. Itu ya. Iya. Nah, itu kan pada waktu sebelum meninggal Pak ya. Sebelum meninggal. Sebelum meninggal ngasih uang 15 juta buat untuk berobat jalan gitu. Nah, setelah meninggal Pak, pihak perusahaan sendiri tahu nggak sih? Tahu. Tahu. Terus, nah sekarang kan tahu nih meninggal. Ada pihak perusahaan yang datang. Ada ngelayat ada, alhamdulillah Nah ngelayat terus ada. tidak ada ngobrol-ngobrol masalah bentuk pertanggungjawaban nilai uangnya karena ini adik bapak sebagai tulang punggung keluarga meninggal. Sudah nggak ada lagi dari perusahaan. Nggak ada lagi. Dari asuransi Pak barangkali ada? Nggak ada Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nah uang 15 juta itu kan memang boleh kata perusahaan juga untuk berobat jalan kan ya. Iya. Tapi faktanya meninggal. Iya. Berarti tanggung jawab, apalagi tadi dikatakan banyak yang nagih tentang arisannya Pak. Coba Iya. ceritain Pak. Iya. Itu yang namanya Ibu Sairo itu, almarhum Ibu Sairo pegang nasabah arisan di pasar ya, namanya kecil-kecilan itu. Nah berarti kan mutlak anaknya juga sekarang butuh biaya, Iya. sementara Ibu Sairo sendiri meninggal. Nah Pak, harapan Bapak nih? Ya kalau untuk harapan dari pihak korban ya, kalau bisa gitu ada bantuan lagi gitu ya. Kasihan itu anaknya lagi sekolah SMA, sedangkan sekarang ikut sama saya. Itu gimana tuh Pak? Ya berarti ya yang tadi kan jelas bahwa uang 15 juta itu kan Iya. untuk berobat. Untuk berobat Iya. bukan untuk meninggal. Ya sekali lagi Pak, harapannya Pak ke perusahaan Ya Bapak. kalau untuk saya sih harapannya mohon ada pengertiannya gitu ya. Kasihan anaknya lagi sekolah, perlu biaya, perlu masa depan. Sedangkan saya ikut sama saya sekarang. Setelah kita melihat-lihat rumah kontrakan almarhum Ibu Sairo dengan Pak Lurah dengan Pak Haji, mungkin akan saya ajak bincang-bincang nih Bapak Cepi selaku Lurah Cigondang. Selamat siang Pak Lurah. Selamat siang Bang Kumis berbagi. Pak Lurah, setelah kita melihat kondisi Ibu Sairo dengan sebuah musibah seperti ini sebenarnya ya tidak diharapkan lah, tapi ya pada ini kan takdir. Tanggapan Pak Lurah ini gimana dengan adanya warga yang kena musibah seperti ini? Ya, kalau dari saya pribadi selaku pemerintah desa, justru kita ini merasa kehilangan karena Ibu Sairo ini
dengan saya ini alhamdulillah dekatlah dengan saya. Terus dengan kejadian kemarin beliau tertimpa papan reklame, saya dikasih tahu oleh Pak Haji Birin itu kejadiannya sore, malamnya saya dikasih tahu oleh Pak Haji Birin selaku kakaknya bahwasanya adiknya ini, Ibu Sairo ini tertimpa papan reklame. Seperti itu. Kalau saya merasa kehilangan selaku teman dekatnya itu. Nah terus karena ini menyangkut warga Bapak, meninggalnya Ibu Sairo ini memang tidak takdir, tapi sebabnya kan karena papan reklame yang notabene adalah milik sebuah perusahaan. Sepengetahuan Pak Lurah, apakah ada bentuk tanggung jawab pihak perusahaan sendiri dan sejauh mana Pak Lurah? Yang saya tahu kejadiannya sore malam itu Pak Haji Birin selaku kakaknya ini dipanggil dan dikumpulkan di polsek ya, di polsek, dan mendapatkan atau berupa uang sekitar 15 juta, seperti itu yang saya tahu. Tetapi menurut Pak Haji sendiri kan itu uang 15 juta itu untuk pengobatan jalan gitu kan ya. Tapi ini kan faktanya kan meninggal Pak Lurah ya. Berarti untuk pertanggungjawaban pun bukan hanya untuk berobat ya. Menurut Pak Lurah bagaimana nanti untuk kedepannya agar pihak perusahaan sendiri ya ini lain lagi? Kalau menurut saya betul apa yang dibicarakan Pak Haji sekitar 15 juta ini untuk pengobatan. Tapi di sisi lain karena musibah ini tidak ada yang tahu gitu kan karena kejadiannya. Tapi kalau menurut saya kepada perusahaan papan reklame ini mohon bantuannya, semoga bisa meringankan beban keluarga karena almarhum ini meninggalkan dua orang anak karena masih butuh biaya sangat besar, mungkin biayanya juga karena jenjang pendidikannya masih jauh juga. Saya memohon kepada pihak perusahaan untuk bisa membantu untuk pendidikan kelangsungan atau pendidikan anaknya almarhum tersebut seperti itu. Oke, Pak Lurah, terima kasih Pak. Sama-sama Pak Bos. Kang, selamat siang Kang. Selamat siang juga Pak. Perkenalkan nama siapa? Sapri. Bung Sapri. Iya. Yang waktu ada reklame rubuh akang korbannya ya? Iya, saya korbannya Pak. Nah Kang, coba sedikit menceritakan awal dari rubuhnya reklam itu gimana sih ceritanya Kang? Ceritanya saya lagi di lokasi parkiran Pak. Si ibu-ibu itu mau pulang. Saya ngeluarin, nggak tahu posisinya lagi ke kanan, tumpah mendadak, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, terus akang tertimpa pada waktu itu? Ketimpa sama ibu-ibu. Berdua ya? Iya, berdua. Nah, setelah tertimpa Kang, katanya dibawa ke puskesmas ya? Iya. Itu berapa hari Kang? Saya 1 hari di Puskesmas Pelabuhan. Nah, omong-omong ini akang kan satu korban. Iya. Dari pihak perusahaan sendiri gimana Kang pertanggungjawabannya? Ada, alhamdulillah pertanggungjawabannya cuma dikasih uang 1 juta. 1 juta. Ya. Nah, sementara Kang sendiri luka-lukanya kayaknya sampai nggak bisa kerja berapa hari itu? 1 minggu itu Pak, saya di rumah terus. 1 minggu Iya. di rumah terus. Nah terus Pak, dengan kondisi seperti ini yang dirasa sekarang Bapak apa? Keluhan dari kaki sama perut Pak, kepala ini luka gitu. Tapi sekarang alhamdulillah saya udah sehat. Dan merasa trauma nggak Kang? Merasa trauma Pak, takutnya bayang-bayang aja, jadi ingat masalah yang terjadi itu. Jadi kalau setiap lihat baliho tetap ada rasa traumanya Iya, kayaknya.
ada rasa trauma. Sekali lagi Kang, setelah adanya peristiwa baliho rubuh, harapan Akang pesan untuk para pihak apa Kang? Tolonglah Pak, diperbaiki. Jadi masangnya itu jangan asal-asal aja Pak. Biar sayanya nggak trauma gitu ya. Mohon izin, selamat sore Pak Janudin. Selamat sore Bang Kumis. Ya, maaf buka maskernya Bang Kumis ya. Ya. Pak, sengaja Bang Kumis datang karena tadi pagi Bang Kumis habis ke beberapa ada beberapa korban tuh, 2 korban ya, tentang papan reklame Pak. Oh iya. Dan hari kemarin ternyata meninggal Pak si korban yang di Sigondang. Iya. Nah, begitu Bang Kumis ke lapangan, pihak keluarga menceritakan bahwa pada waktu peristiwa sudah musyawarah di kantor Bapak. Betul. Coba Pak. Baik Bang Kumis, ya memang waktu kejadian itu tanggal 26 hari Sabtu, ya memang itu musibah yang kita tidak inginkan. Hujan, angin kencang, robohnya satu reklame yang ada di Jalan Sudirman, tepatnya di Pasar Labuan. Ya memang ya kita turut berduka terhadap Ibu Yoro. Kita juga namanya musibah ya. Alhamdulillah ya memang pada hari itu juga sampai jam 10 malam kita panggil pihak-pihak terkait di sini. Ya tercetus dalam musyawarah baik dari PT Dinamis waktu itu dengan pihak keluarga korban. Di sini intinya musyawarah ya akhirnya mencapailah memang sampai 10 malam kita selesaikan dengan damai lah gitu, intinya. Dan konon pada waktu itu hasil kesepakatan ada santunan Pak ya? Iya, itu kita juga tidak santunan itu memang kita diberikan oleh pihak PT langsung. Kita juga nggak tahu nominal jumlahnya karena mereka langsung ke rumah korbannya besok memberikan santunannya. Karena kita tidak mau di sini, itu mereka lah yang memberikan santunannya. Gitu. Pak, bicara santunan, kami pun tidak mau menyinggung berapa nilainya, tapi yang pasti itu sudah ada kesepakatan antara PT pemilik reklame dengan pihak keluarga Pak ya? Betul, Bang Umis. Untuk santunan kita juga tidak tahu berapa nominalnya itu karena dari pihak PT itu memberikan santunan langsung ke rumahnya dan kepada keluarga korban langsung. Nah mungkin santunan itu berapapun nilainya Pak ya, mungkin arahnya kan untuk biaya pengobatan atau perawatan selama sakit gara-gara reklame itu Pak ya? Betul, itu biaya pengobatan dan perawatan Bang Umis. Ya. Oke, terima kasih Pak. Bang Umis, makasih Bang Umis. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.